Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis multivariat regresi yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep analisis regresi multivariat. Analisis regresi linear multivariat adalah model regresi linear dengan lebih dari satu variabel respon atau bisa disebut Y yang saling berkorelasi dan satu atau lebih variabel prediktor atau X yang dijelaskan oleh Johnson dan Bicham tahun 2007. Pada dasarnya, analisis regresi multivariat merupakan suatu model regresi yang menyatakan hubungan kausal di antara P buah variabel tak terbatas, Y1, Y2, dan seterusnya sampai YP, dan sekumpulan variabel bebas yang serupa X1, X2, dan seterusnya sampai XK. Sehingga setiap variabel tak bebas, dia diasumsikan mengikuti model regresi linear berikut. Seperti dilihat di gambar, ya 1 sama dengan beta 01 tambah beta 11, X1 tambah seterusnya, dan B K1 XK tambah elemen 1. Y2 sama dengan beta 02 tambah beta 12, X1 tambah seterusnya tambah beta K2 XKA tambah elemen 2. Kemudian seterusnya sampai YP sama dengan B0P tambah beta 1P X1 tambah seterusnya tambah beta KP XK tambah elemen P. Kemudian konsep analisis regresi multivariat. Dengan menggunakan notasi matriks, maka sistem pasaman regresi di atas dapat dinyatakan secara singkat sebagai berikut. Y sama dengan XB tambah E, di mana Y sama dengan matriks nilai-nilai variabel tak bebas. X sama dengan matriks nilai-nilai variabel bebas. B sama dengan matriks parameter model regresi multivariat. E sama dengan matriks nilai-nilai galat atau error. Pengolahan data matriks, karena dengan menguasainya, proses perhitungan dengan menggunakan matriks akan sangat memudahkan dalam proses pemahaman dan penerapan data pada pemodelan regresi multivariat. Kemudian penaksiran koefisien regresi multivariat dengan formula yang sama yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai taksiran nilai beta pada model regresi multiple. Dengan menggunakan matriks, formula yang dapat digunakan untuk menaksir nilai beta pada regresi multivariat adalah sebagai berikut. B sama dengan X-aksen X pangkat min 1, X-aksen Y, di mana B sama dengan matriks nilai dugaan bagi parameter B, berukuran K tambah 1 kali P, di mana X-aksen X pangkat min 1 sama dengan inverse dari matriks X-aksen X, berukuran K tambah 1 dikali K tambah 1. Matriks X-aksen X mengandung elemen-elemen jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali dari variabel bebas X, di mana X-aksen Y sama dengan matriks yang mengandung elemen-elemen jumlah hasil kali antara nilai-nilai variabel bebas X dan variabel tak bebas Y, berukuran K tambah 1 dikali P. Kemudian uji signifikansi model regresi multivariat. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, tampak bahwa pendugaan model regresi multivariat pada dasarnya serupa dengan pendugaan M, buah model univariat. Meskipun demikian, pengujian hipotesis tentang parameter model adalah
berbeda karena analisis regresi univariat tidak memperhatikan ketergantungan yang ada di antara M2 variabel respons atau variabel tak bebas bisa disebut Y. Sedangkan analisis regresi multivariat mempertimbangkan hal tersebut. Dalam analisis univariat diasumsikan bahwa variabel-variabel respons atau variabel tak bebas Y1, Y2, dan seterusnya sampai YP adalah hasil saling bebas. Sedangkan dalam analisis regresi multivariat mempertimbangkan adanya hubungan ketergantungan di antara Y1, Y2, dan seterusnya YP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Badri Muhammad Dirga Bayangkara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Aulianas. Uji signifikansi model regresi multivariat. Pengujian terhadap hipotesis terhadap B dilakukan dengan jalan membangun tabel analisis ragam multivariat. Multivariat analysis of variance atau sama dengan MANOVA berdasarkan perhitungan pada tabel berikut. Sumber keragaman regresi total derajat bebasnya itu K tambah 1 jika dan hanya jika QH sama dengan B dalam kurung X aksen X kali B dengan KT itu sigma tambah QH per K tambah 1. Adapun sumber keragaman galat derajat bebasnya itu N kurang K kurang 1 jika dan hanya jika QE sama dengan Y aksen Y dikurang QH dengan KT sama dengan epsilon. Sumber keragaman total derajat bebas itu adalah N jika dan hanya jika QT sama dengan Y aksen Y. Dengan diperoleh nilai-nilai pada tabel MANOVA di atas, kita dapat menghitung nilai akar-akar ciri lambda dan determinan persamaan ciri khas ciri sebagai berikut, yang mana nilai yang diperoleh dipergunakan dalam pengujian hipotesis terhadap nilai taksiran B. Uji signifikansi model regresi multivariat. Nilai mutlak dari QH dikurang lambda QE sama dengan 0. Penyelesaian persamaan determinan tersebut di atas diperoleh akar-akar ciri di mana S sama dengan min VH per koma P, PH sama dengan K tambah 1, merupakan derajat bebas regresi total. Sedangkan P adalah banyaknya variabel tak bebas dalam model regresi multivariat. Dengan diperolehnya akar-akar ciri tersebut, maka pengujian hipotesis terhadap nilai taksiran B dapat diuji dengan uji Wilks dan atau statistik Bartlett, di mana pendekatannya digunakan distribusi chi-square atau X2. Selanjutnya. Berikut rumus yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan nilai uji Wilks dan statistik V uji Bartlett. A sama dengan nilai mutlak dari QH per QE nilai mutlak dari QH per nilai mutlak dari QE tambah QH sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai S 1 tambah lambda I berpangkat minus 1 lebih kecil dari U alpha P VH, VE.
Persamaan di atas merupakan uji Wilks, di mana diujikan dengan nilai pada tabel U, lampiran buku-buku multivariat, pada taraf alfa, yang bersesuaian dengan banyaknya variabel tak bebas P, derajat regresi total VH, dan derajat galat VE. Uji signifikansi model regresi multivariat. V sama dengan minus N kurang 1 dikurang P tambah K tambah 1 per 2 dikali ln A. Persamaan di atas itu merupakan uji Bartlett, di mana statistik V akan berdistribusi mendekati chi-square dengan derajat bebas V sama dengan P kali K. Lanjut. Contoh kasus. Adapun contoh kasusnya itu sebuah perusahaan menyadari bahwa pembelian perangkat komputer harusnya terlebih dahulu menaksir kebutuhan masa depan mereka untuk menentukan perangkat yang tepat. Seorang ilmuwan komputer mengumpulkan data dari 7 perusahaan di tempat yang sama, sehingga persamaan peramalan dari permintaan perangkat keras komputer untuk inventaris manajemen dapat ditambah dengan Z1 sama dengan pesanan pelanggan dalam ribuan, Z2 jumlah item add atau delete dalam ratusan, dan Y sama dengan waktu CPU dalam jam. Pertanyaannya, buatlah sebuah interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu CPU. E dalam kurung Y0 garis Z0 sama dengan beta 0 tambah beta 1 Z01 ditambah beta 2 dikali Z02 pada Z0 sama dengan 130 sampai 7,5 aksen. Buat juga interval prediksi 95% untuk permintaan baru fasilitas CPU yang berkorespondensi pada Z0 yang sama. Adapun tabel yang bisa dilihat pada slide dengan software diperoleh fungsi persamaan regresi diestimasi Y sama dengan 8,42 ditambah 1,08 Z1 ditambah 0,42 Z2. Z aksen Z inverse sama dengan 8,1769 minus 0,06411 0,00052 0,08831 minus 0,00170 minus 0,00107 maaf, dan 0,01440 dengan ya lanjut. Dengan S-nya itu sama dengan 1204. Z0 beta sama dengan 8,42 ditambah 1,08 dikali 130 ditambah 0,42 dikali 7,5 sama dengan 151,97. S2 S kuadrat dikali Z0 dalam kurung Z aksen Z inverse dikali Z0 sama dengan 1204 dikali 0,58928 sama dengan 0,71. T4
dikali 0,025 sama dengan 2,776. Jadi, interval kepercayaan untuk rata-rata waktu CPU pada Z0 adalah Z aksen 0 beta plus minus D4 dikali 0,025 dikali S akar Z0 aksen dikali Z aksen Z inverse dikali Z0 sama dengan 151,97 plus minus 2.776 dikali 0,71 sama dengan 150 sampai 153,94. Interval prediksi 95% waktu CPU pada fasilitas baru dengan syarat Z0 sama dengan S akar 1 ditambah Z0 aksen dikali Z aksen Z inverse dikali Z0 sama dengan 1,204 dikali 1,16071 sama dengan 1,40. Maka Z0 aksen beta plus minus T4 kali 0,025 dikali S akar 1 tambah Z0 aksen dikali Z aksen Z inverse dikali Z0 sama dengan 151,97 plus minus 2,776 dikali 0,40 sama dengan 1,4808 sampai 155,86. Selanjutnya contoh SPSS. Caranya kita ke analisis, kemudian pilih regression, lalu linear. Kita masukkan independen, nilai Y waktunya ke dependen, kemudian yang sisanya yang kedua itu ke independen. Kemudian klik statistik, pilih model fit, centang model fit, kemudian centang juga estimates, kemudian di residualnya centang Durbin-Watson. Continue, kemudian save, centang residuals di understander sheet, kemudian continue lagi, kemudian menuju plot edge, centang normal probability plot, kemudian continue, kemudian klik OK untuk memastikannya. Nah, ini muncul hasil-hasil dari contoh kasus tersebut dari variabel enterogeneous atau remorphed, kemudian model summary, ANOVA, coefficients, residual statistik, kemudian ini gambar plotnya, grafiknya bisa dilihat dari hasil dependent variable Y waktu CPU semakin meningkat. Mungkin hanya itu. Demikianlah uji analisis yang saya lakukan dari kasus tersebut. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan dari teman saya. Dan berakhirlah pula presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon minta maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.